Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Al-Fatih yang kami cintai. Kita bertemu di channel kami, Zuhari Abu Fatih. Yang ke depan mungkin akan kita ubah channelnya dengan nama yang berbeda. Tapi di kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan satu wacana ya. Saya ingin melemparkan sebuah wacana. Mungkin anti mainstream, agak berbeda dengan arus utama baik masyarakat kita maupun para ulama kita yang sudah berkembang selama ini. Jadi kalau kita membaca situasi saat ini, maka seolah-olah semua orang, semua takmir, semua ulama, MUI pusat, daerah maupun di kabupaten itu seolah-olah ijma itu. Seolah-olah konsensus semua masjid tidak boleh mengadakan sholat Jumat. Saya nggak akan menyoal sholat jamaah, karena sholat jamaah itu dalam pandangan saya sunnah muakkad, bukan wajib. Saya hanya ingin membahas sholat Jumatnya yang jelas-jelas itu fardu ain. Kemudian ada juga sebagian orang yang mencoba untuk mempetakomple, yang membandingkan, tentu dengan perbandingan yang tidak apple to apple. Coba kurang apanya itu ulama Al-Azhar, kurang apanya itu ulama-ulama Saudi, kurang apanya itu MUI kalau dibandingkan dengan ulama-ulama kampung lokal yang ilmunya itu tidak ada sekukunya dengan mereka. Itu bagi saya satu sikap yang kurang adil ya, satu sikap yang kurang adil. Kenapa? Karena dalam fatwa MUI itu yang pertama ada ketentuan zonasi di situ. Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 yang isinya tentang himbauan atau arahan ibadah di saat wabah, itu ada ketentuan tentang zonasi. Di poin yang ketiga, baik diktum A maupun B, di poin ketiga itu bagi orang yang sehat. Orang yang sehat itu diklasifikasikan menjadi dua. Orang yang berada di kawasan merah maka boleh tidak Jumatan, itu bahasa di fatwa MUI itu. Kemudian yang kedua, orang yang sehat berada di kawasan yang masih terkendali, maka dalam fatwa MUI itu disebutkan dia wajib tetap Jumatan atau beribadah seperti biasa. Coba bunyi fatwanya seperti itu. Tapi kemudian di persoalan tataran teknis zonasinya itu tidak jelas. Apakah daerah kita ini merah, kuning atau hijau? Ini kayak nama-nama balon aja ini. Kayak warna-warna balon itu, merah, kuning atau hijau. Jadi tataran aplikasi dan implementasi di lapangannya itu nggak jelas. Maka kemudian menimbulkan silang pendapat, menimbulkan perbedaan ijtihad ya. Tentu ketika ada perbedaan ijtihad di antara tokoh-tokoh daerah ini, tentu tidak tepat kalau kemudian tokoh-tokoh daerah, ulama-ulama setempat, ulama-ulama lokal atau dalam bahasa tadi kiai-kiai desa itu dibandingkan dengan ulama Al-Azhar itu, atau dengan ulama MUI pusat. Ini ada satu hal yang terlewat untuk dibahas. MUI pusat itu mengeluarkan fatwa skalanya nasional, sifatnya general. Sementara ulama lokal itu berbicara dalam lingkup daerahnya yang lebih spesifik, yang hukumnya tentu lebih tafsili, lebih detail. Keadaannya jauh lebih konkret, kondisinya jauh lebih berbeda. Maksud saya itu gini, kalau daerah-daerah kita ini memang keadaannya itu sudah segawat, sedarurat dan serawan DKI umpamanya, atau dalam kondisi sudah seperti di Italia, maka semua sepakat itu. Jumatan itu ditiadakan, itu bagian daripada upaya yang dibenarkan oleh syariat. Tapi kalau daerah-daerah tertentu, daerah-daerah yang relatif steril, yang bahkan interaksi dengan orang luar pun tidak ada, yang bahkan di kampung-kampung yang cukup terisolir, nggak ada orang hilir mudik, nggak ada orang pulang kampung, masa kemudian tidak boleh Jumatan? Nah, ini satu hal yang kita juga harus dudukkan secara proporsional. Maka bagi saya, sikap untuk mengeneralisir, memukul rata, itu selalu lebih dekat pada kesalahan daripada kalau kita bicara kemudian secara tafsili, secara lebih detail. Kondisi A maka hukumnya A, kondisi B maka hukumnya B. Kan mestinya begitu. Nah, kan ada satu kaidah dalam fikih itu, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman.
Hukum itu selalu berputar dengan alasannya, dengan ilatnya. Kalau ilatnya ada, maka hukumnya ada. Kalau ilatnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Jadi kita tahqiq, kita tanzil lah, kita implementasikan. Kalau memang ada kekhawatiran seperti yang terjadi di daerah-daerah yang merah bahasa MUI, maka boleh orang dilarang Jumatan. Tapi kalau di daerah-daerah yang kekhawatiran itu tidak seperti di daerah merah, ya tentu tidak tepat kalau kemudian dianalogikan secara persis. Kiasnya ma'al farik. Kiasnya itu nggak tepat. Jadi analogi yang tidak sebanding. Mestinya kan begitu. Maka menimbang kekhawatirannya ini juga harus tepat. Mamanya nih daerah-daerah kita yang cukup terisolir lah. Bahkan tidak ada orang luar yang masuk ke masjid atau lingkungan masyarakat kita ini. Dan rata-rata masyarakatnya sehat. Maksudnya kemudian juga ikut fatwa yang mengatakan bahwa dilarang Jumatan. Sampai kemudian ada aparat yang mendatangi kalau ada Jumatan dan seterusnya. Itu bagi saya kurang proporsional. Kecuali sekali lagi, kecuali kalau kemudian ada penetapan secara secara konsisten daerah tersebut sudah diberlakukan PSBB. Maka itu babnya taat pada ulil amri, sudah tuh kunci. Tapi kalau kemudian aparat pemerintah sendiri simpang siur, antar daerah dengan pusat nggak konsisten, nggak sinkron, masyarakat kemudian disalahkan, bagi saya kurang adil. Maka para ulama, ini saran saya juga pada para ulama, sebaiknya ketika mengeluarkan fatwa itu ya betul-betul ditelaah kondisinya. Tanzil wakilnya itu harus tetap. Jadi implementasi pada realitanya itu juga harus tepat. Yang kedua, kita juga berharap kemudian pemerintah, terutama pemerintah daerah itu transparan. Coba data yang saya baca dari Humas Klaten ini sebagai contoh ini. Per 19 Maret semua kecamatannya itu hijau. Kecuali 2, Wonosari dan Juwiring. Kalau ditetapkan hijau itu berarti kan di kecamatan-kecamatan itu aman untuk Jumatan. Pertanyaannya, apakah penetapan daerah itu hijau, merah, atau kuning itu per kabupaten, provinsi, atau pusat? Atau per desa? Nah, ini satu pertanyaan yang saya yakin nggak mudah dijawab secara fikih. Maka begini, di dalam kaidah fikih itu memang ada bab sadu dari'ah, menutup pintu kemungkinan, atau bahasa kita itu tindakan preventif lah. Oke lah, itu sudah diambil oleh tenaga-tenaga medis, oleh aparat-aparat keamanan, mereka melakukan tindakan preventif, kita dukung. Maka kalau masjid-masjid yang mau tetap mengadakan Jumatan, ini saran saya, yuk tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap menjaga kebersihan, dan seterusnya. Tapi, perlu juga kemudian ada orang yang berani melakukan memberikan satu wacana yang berbeda, yang disebut dengan fathud dari'ah, yang membuka. Yang satu menutup, yang satu membuka, agar seimbang. Maksudnya untuk daerah-daerah yang memang masih hijau, ya dibuka aja kemudian Jumatan itu. Ini dengan catatan daerah yang hijau, yang memang ditetapkan oleh pemerintah setempat itu hijau. Jangan dipukul rata, jangan digebiah uyah semua daerah itu seperti Jakarta atau Itali bahkan. Saya juga nggak tahu itu di Italia sebenarnya seperti apa. Jadi mukul rata itu cara yang paling mudah memang membahas persoalan, tapi selalu salah. Saya ambil contoh lah, orang sepakat semua riba itu haram. Semua sepakat hukum riba itu haram, tapi kalau ditanya, riba itu definisinya apa? Contohnya bagaimana? Konkretnya gimana? Itu nggak semua orang akan sepakat. Dan tidak semua orang bisa menjelaskan. Semakin rinci Anda membahas sesuatu, akan semakin dekat pada kebenaran. Maka yang seperti ini juga harus kita perlu hati-hati, terutama para ulama, karena yang sedang Anda larang atau yang sedang Anda sarankan untuk ditiadakan ini adalah suatu kewajiban. Kalau tenaga medis itu berusaha untuk menjaga keselamatan manusia di dunia, maka tugas ulama itu adalah menjaga keselamatan manusia di akhirat. Itu sama-sama berat dan sama-sama punya tanggung jawab. Yang satu akan dihisab di persoalan itu, yang satu juga akan dihisab di persoalan yang diamanatkan kepada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.